Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Budaya, Lestari Budaya itu. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan saya hari ini, Teman Budaya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan Tanggap Budaya yang sudah akan segera ditayangkan dan akan disaksikan oleh di masyarakat luas. Dari Teman Budaya ada beberapa hal informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, bagaimana Taman Budaya Yogyakarta untuk bisa memberikan salah satu fasilitas dari Takum Seni untuk memperkenalkan diri terkait dengan penggunaan QRIS di dalam perform salah satu pertunjukan yang nantinya bahwa pelaku seni bisa merasakan manfaat dari QRIS itu untuk bisa dirasakan semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini terkait dengan kegiatan Tanggap Budaya, Taman Budaya akan menggelar salah satu agenda kegiatan terkait dengan sajian seni. Yang pertama yaitu adalah talk show terkait dengan Tanggap Budaya. Kemudian yang kedua adalah Dagelan Mataram, dan yang ketiga adalah Campur Sari. Dari tiga segmen ini harapannya masyarakat untuk bisa mengakses, untuk melihat secara langsung perform yang digelar oleh Taman Budaya, dan harapannya nanti di dalam salah satu informasi yang disampaikan di dalam pertunjukan itu untuk bisa merespon dari QRIS yang sudah kami sediakan. Sekali lagi, ini kegiatan yang baru di Taman Budaya dan harapannya di tahun ke depan untuk bisa tetap dilaksanakan dan semua masyarakat untuk bisa memanfaatkan QRIS ini sebagai salah satu sarana media untuk bisa memanfaatkan QRIS ini untuk lebih mudah transaksi, dan tentu saja manfaatnya akan lebih banyak dengan QRIS ini. Bapak sekalian, monggo kami persilahkan untuk nanti untuk melihat tayang-tayang yang sudah disediakan oleh Taman Budaya. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panembep mring Gusti Rata tanda mata karti tanpa diweruhi warukan pamati ngati marang samu barang tuminta kanggo mati sumpulika kula Gusti umur atasane edit tindak kanggo mati papan ngambetan bebas Lirhit doyo masih benjati Wujud tunutan genongki nira Sifatin sun Betul sifat tuwa tatas nutus titis titilan wibowo dumadining sekang tanepo wangenan karsaning sun pemayuning kemono rasaning sun ketulusi cipta maning cipta matulu cipta gati nur satru goib jatru arsidaning saduru ono urip wening suci cahayaning Gusti Selamat berjumpa kembali bersama saya, Safitri Damayanti, dalam acara talk show bertajuk Tanggap Budaya Seniman di Tengah Pandemi COVID-19, yang disiarkan dari Taman Budaya Yogyakarta. Sebagai pembuka, telah kita saksikan bersama penampilan grup Kalacakra, pimpinan Gaung Kian Rinantia Sidarta, yang mengiringi seorang psikolog yang gemar berteater, Hisyam Al-Fahri. Gaung merupakan salah seorang seniman Jogja yang tergabung dalam program QRIS. Apa itu QRIS? QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah cara bertransaksi yang mudah, aman, dan cepat. Dengan hanya melakukan scan barcode QRIS, kita bisa mentransfer dana sesuai yang kita inginkan. Dan dalam acara ini nantinya, bagi pemirsa yang ingin andil berbagi kasih, memberikan donasi kepada seluruh seniman yang hadir dalam acara ini, bisa memanfaatkan scan barcode yang sudah tertera di layar, lalu seluruh dana yang tertampung akan kami salurkan kepada seluruh seniman yang pada saat hari ini ikut tampil. Dan saat ini bersama kita telah hadir sosok-sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia seni budaya Yogyakarta. Yang pertama, Bapak Nugroho Wahyu Winarno, SPMSC, Kepala Bidang Urusan Kebudayaan dari Pani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Bapak. Nggih, matur nuwun Mbak Sawitri. Kemudian sosok yang sudah tidak asing lagi dan mungkin juga banyak yang ngangen nih. Saya kangen loh Mas Didik. Mas Didik Nini Dawo, seniman tari yang cukup terkenal karena kiprahnya
di kancah nasional maupun internasional. Sugeng rawuh Mas Didi. Ceria Mas Didi? Iya. Kemudian di samping saya yang sudah tidak asing lagi juga. Memang bukan orang asing. Oh, bukan orang asing ya Mas, Sayidan saja? Sayidan. Sayidan saja, bukan orang asing. Mas Lili Segidok. Siapa sih yang tidak kenal Segidok, Mas? Membawa nama Jogja kemana-mana. 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 Sampai jumpa lagi hari ini Mbak. Mas Didi. Setelah hampir 2 tahun tidak pernah bersua. Iya, betul sekali. Pandemi memisahkan kita. Pandemi memisahkan kita. Lalu di samping Mas Lili ada lagi satu tokoh, bukan tokoh pewayangan. Bukan. Bukan. Bukan tokoh politik. Bukan tokoh politik juga. Tokoh ketoprak. Ya. Mas Nano Asmorondono. Selain pemain juga Ya. banyak menyutradai lakon ketoprak. Betul. Kebetulan. Kebetulan atau dibetulkan? Sugeng rawuh Mas Nano. Yes, Gulawu, Mbak Selitri. Satu Pemirsa semuanya. kesempatan yang luar biasa. Ya. Kalau Bukan selama langka ya? langka. Oh langka tuh, ini manusia langka semua. 2 tahun kita terpisah jarak, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tetapi hari ini kita bisa dipertemukan di sini untuk berbagi banyak hal. Sekali lagi selamat datang dan mari kita berbagi banyak hal lewat acara kita pada hari ini. Pandemi yang hampir 2 tahun melanda seluruh dunia bisa dikatakan, itu pasti dampaknya sangat luar biasa. Bahkan di awal pandemi bisa dikatakan sendi-sendi kehidupan seperti dihentikan. Ini pasti juga terasa oleh rekan-rekan seniman. Dimulai dari Mas Didi. Mas Didi yang selama ini kita kenal wirawiri, dalam dan luar negeri. Barang ngamen ya Mas? Enggak, sebagai seniman handal dari Jogja. Tentu ketika ada pandemi, semua berubah. Ada peraturan-peraturan baru yang harus diikuti. Nah, Mas Didi sendiri bagaimana? Ketika tiba-tiba ada pernyataan nih dari pemerintah maupun internasional bahwa kita sedang berada di tengah wabah pandemi. Apa yang Mas Didi rasakan pertama saat itu? Pertama kali bingung, Mbak. Bingung? Iya, ini apa begitu kan? Karena ini apa lalu harus bagaimana, itu bingung sekali. Nah kebetulan waktu itu sebenarnya saya ada program sampai akhir tahun ya waktu itu untuk event kolaborasi internasional itu semua batal. Ada 6 negara. Kemudian di dalam negeri pun juga begitu, kontrak-kontrak semuanya batal. Jadi kan ya bingung lalu terus ada apa, kenapa, lalu bagaimana kan begitu, stuck semuanya. Iya. Itu pertama kali yang saya alami. Pasti ikut terdiam ya Mas Didi? Iya, karena terus nggak tahu mau berbuat apa waktu itu. Iya, iya betul. Lalu kalau untuk Mas Lili, pandemi ini kan mau tidak mau mengubah gaya hidup, pola hidup, sedangkan Segidok ini kan identik dengan anak muda, dengan kerumunan. Iya. Lalu tiba-tiba di awal pandemi harus menghentikan semuanya. Apa yang pertama kali dirasakan Mas Lili dan Segidok? Yang kita rasakan hampir sama dengan seniman yang lain seperti Mas Didi tadi, itu hampir sama. Semua jadwal postpone ya, tertunda semua. Bahkan kita juga sama, kita tanggal 18 Maret itu harus berangkat ke Jepang. Kita semua sudah siap, tinggal berangkat, postpone semua. Tapi dengan pandemi ini, maka kalau kita ambil hikmahnya juga bagus sekali karena kita dituntut berpikir kreatif. Jadi karena tidak ada show, tidak ada kegiatan, kita harus berpikir gimana caranya untuk bertahan. Kita membuat karya-karya yang baru seperti itu. Nah, jadi pandemi ini kita Segidok menerbitkan buku, ya. Insya Allah Desember ini launching.
luar biasa. Ya, Di itu tengah pandemi, berkahnya pandemi itu saya kira produktif. besok launching buku. Iya. Kalau Mas Lili masih ada celah untuk berkarya. Ini Mas Nano, Ya. Mas Nano. Bagaimana ketika tiba-tiba terjadi pembatasan wilayah skala kecil maupun yang lebih luas lagi. Sedangkan sebagai seniman tradisional pasti bergeraknya dari ruang-ruang terkecil baru besar. Iya. Nah, ketika menghadapi ini apa yang dirasakan pertama kali Mas Nano selain pasti seperti rekan-rekan yang lain bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Mas Nano sendiri pasti ada cerita tersendiri. Iya, saya bersyukur. Bersyukur malahan. Iya, kita diingatkan oleh alam. Yang tadinya kita berhura-hura dan sebagainya, kita tidak ingat bagaimana nanti ke depannya tiba-tiba ada pandemi melanda ini kan kita harus kembali ke nol lagi, merangkak ke nol lagi. Kita juga harus belajar lagi ternyata, terutama seni tradisi yang tadinya tidak tahu dengan IT dan sebagainya. Sekarang setelah adanya pandemi ini teman-teman tradisi sudah mengetahui IT itu ini dan sebagainya lewat IT, berusaha tetap. Ya. Sama kalau tentang pembatalan sama semuanya. Kamu sudah siap-siap Rak Tobong itu mau main sudah semua terpasang, nanti malam main sekarang mendapat surat tidak boleh. Padahal konsumsi sudah semuanya tersiapkan. Di hari H. Hari H nanti malam main itu sore sudah dapat surat tidak boleh. Nah ini wah mau bagaimana lagi itu. Nah, karena seperti kita itu. terima. Waktu ada pembatalan di hari H, sedangkan Mas Nano sendiri belum tahu. Ini sebenarnya apa? Kita semua pasti belum tahu. Ya. Ketika tiba-tiba menjadi pandemi. Bagaimana Mas Nano membesarkan hati anak buah yang sudah kebacut latihan, Iya. sudah mau pentas, Ya. itu pasti kan ada kecewa, ngelokro. Bagaimana Mas Ya, Nano? ya saya suruh datang semua. Konsumsi yang sudah kita pesen ya ayo bersama-sama kita di situ kita makan semuanya, kita berebut semuanya, kita ngomong semuanya apa adanya. Seperti ini keadaannya. Ini untuk membesarkan mereka dan kita memang harus belajar lagi ternyata. Tidak harus kita pentas dan yang dilihat dengan banyak orang berduyun-duyun seperti sebelum pandemi. Sekarang memang harus begini, harus tadi itu saya ulangi lagi belajar teman-teman seniman tradisi ini untuk mengejar usaha mereka yang bagaimana bisa hidup. Tradisi kan harus hidup. Ya. Dalam keadaan sempit memang kadang Bagaimanapun harus hidup dan harus terpicu berkarya. untuk lebih kreatif, Iya, ya Mas Nano. iya itu. Nah ini tadi sedikit gambaran dari seniman-seniman yang mungkin bisa mewakili rakyat, kita sebagai rakyat. Yang tentunya ketika rakyat mengalami hal yang sangat tidak mengenakkan, pemerintah pun juga merasakan guncangannya. Itu pasti sudah pasti ya. Bahkan kalau kita amati di awal pandemi, pemerintah terkesan sedikit bingung dan ragu untuk mengambil langkah antisipasi. Tetapi syukur alhamdulillah pemerintah cepat tanggap sehingga kita sebagai rakyat pun sedikit demi sedikit terbangun kepercayaannya diri kembali, kemudian terbangun lagi besar hati kita tidak sendiri menjalani pandemi ini. Untuk ini wakil dari pemerintah yang sudah hadir. Siap. Bisakah diceritakan kebijakan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini Pani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya berkaitan dengan penggunaan dana keistimewaan untuk menanggulangi bencana pandemi. Ya, Mbak Savitri. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Didi, Mas Lili, dan Mas Nano, biar semua jadi Mas awet muda semua ini. Jadi kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi ini memang sudah kita lakukan dan memang kita juga selama 2 tahun sudah merasakan semuanya. Saya kira dampaknya sangat luar biasa. Yang tadinya Yogyakarta ini terkenal sebagai wisata, budaya dan lain sebagainya, waktu itu semua tutup sehingga kemudian menjadi satu hal yang ya kita rasakan sangat luar biasa dampaknya. Nah, menghadapi beberapa hal tersebut, kemudian kami kebetulan di Pani Radio Keistimewaan ini kan sebuah lembaga yang diberikan tugas oleh Bapak Gubernur kaitannya dengan pengelolaan dana keistimewaan, ya, karena kita memang Yogyakarta ini kan
istimewa, kemudian kita juga sudah punya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang kita juga diberikan dana keistimewaan untuk menunjang urusan-urusan keistimewaan tersebut. Nah, terkait dengan pandemi ini kemudian memang ada beberapa kebijakan untuk bisa dana keistimewaan itu bisa masuk ke sana, khususnya dalam rangka penanganan pandemi ini ke masyarakat. Nah, memang sebelumnya kemudian kesan agak lambat ini kalau dari dana keistimewaan memang kita ada aturannya, Mbak Safitri. Di kita ada PMK nomor 15 tahun 2020 yang kemudian diberikan batasan untuk DAIS ini bisa membiayai terkait dengan 5 urusan kewenangan, yaitu tata cara pengisian jabatan gubernur, wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Nah, kemudian waktu itu ada COVID ini masuk di urusan mana itu ya, kita jadi kemudian juga agak bingung. Nah, kemudian kita konsultasi kepada pemerintah pusat, akhirnya ada aturan baru yang kemudian memperbolehkan dana keistimewaan itu untuk dipergunakan dalam rangka membantu masyarakat menangani COVID itu, yaitu dengan terbit PMK nomor 94 tahun 2021. Nah, dengan terbitnya itu kemudian kami Paniradio segera bergerak untuk bisa mengalihkan, merencanakan kembali anggaran-anggaran dana keistimewaan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan karena memang waktu itu pembatasannya sangat luar biasa, event-event itu juga sangat dibatasi dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa terlaksana, bisa kita alihkan untuk bisa membiayai menangani pandemi ini. Jadi ada 3 kegiatan utama yang kita lakukan untuk penanganan COVID ini. Yang pertama terkait dengan penanganan COVID itu tersendiri, kemudian yang kedua terkait dengan pemulihan ekonomi, dan yang ketiga terkait dengan jaring pengaman sosial. Nah, kalau untuk penanganan ini secara langsung ya kebanyakan ada di teman-teman kesehatan. Salah satu contohnya ada beberapa yang kemudian kita lakukan untuk percepatan vaksinasi. Nah, termasuk kemudian juga di kebudayaan, wonten ya kemarin ada beberapa dukungan untuk vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Yogyakarta. Kemudian ada vaksinasi untuk UMKM, vaksinasi untuk pariwisata, vaksinasi untuk aparat-aparat pemerintahan, dan banyak lagi yang kita dorong untuk bisa segera memenuhi herd immunity dari masyarakat Yogyakarta. Kemudian yang lain juga terkait dengan pengadaan sarana prasarana untuk pelindung diri, kemudian untuk penanganan COVID agar lebih cepat lagi dan lain sebagainya, itu kita penuhi juga dari dana keistimewaan. Kemudian yang lain-lain juga terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat, kaitannya untuk bisa menjaga ketertiban dari tingkat yang paling bawah, yaitu di pemerintahan kelurahan sampai dengan tingkat yang paling atas. Jadi kita sama-sama, karena ini pandemi sifatnya luas, ya tanggung jawab kita bersama dari yang paling bawah sampai atas untuk bisa sama-sama menjaga agar segera pandemi ini berakhir tentunya ya, dengan prokes yang kita laksanakan. Kemudian yang terkait dengan pemulihan ekonomi, saya kira cukup banyak juga yang kita lakukan terkait dengan koperasi, kemudian bantuan untuk UMKM, bantuan untuk teman-teman pariwisata agar bisa kembali menyiapkan destinasi-destinasi ketika nanti semua sudah pulih, termasuk juga kemudian dengan teman-teman kebudayaan. Ini juga masih ada tetap upaya-upaya, kegiatan-kegiatan yang kemudian masih kita laksanakan, meskipun kemudian bentuknya mungkin berbeda. Kalau waktu itu bentuknya kerumunan, mengumpulkan massa, mungkin ada beberapa event-event yang kemudian bisa dilaksanakan dengan tapping, dirampingkan dan sebagainya. Masih kita lakukan. Ya. Yang ketiga terkait dengan jaring pengaman sosial, kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak, khususnya baik itu untuk salah satu contohnya kepada anak-anak, adik-adik kita sekolah yang kemudian bapak ibunya meninggal atau terpapar yang kemudian masih butuh sekolah dan sebagainya, kita berikan bantuan-bantuan untuk bisa memberikan semangat kepada anak-anak sekolah itu. Kemudian juga ada BKK kepada kelurahan kita berikan anggaran untuk jaga warganya untuk bisa bergerak, satgas di tingkat desa untuk bisa bergerak menangani isolasi mandiri, kemudian bantuan sembako dan sebagainya sudah kita laksanakan. Jadi banyak hal yang sudah kita laksanakan, tentunya ini juga dengan dukungan Bapak Ibu semua yang terlibat, karena bukan hanya Paniradio tapi ini kita berikan kepada semua untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka kita segera pulih dari pandemi COVID. Itu Mbak Safitri. Jadi bencana bersama yang memang harus kita hadapi dengan legowo, kita bergandengan tangan untuk menjalani bareng-bareng, ini supaya lebih baik lagi. Dan pemirsa, nampaknya dialog kita makin hangat. Tetapi saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi pemirsa yang ingin menyumbangkan donasi untuk seniman-seniman yang tampil pada hari ini, bisa scan barcode yang tertera di layar
Dan donasi, barcode-nya ada di layar. Donasi akan kami salurkan kepada seniman-seniman yang tampil pada hari ini. Kita peduli, kita lalui bersama, dan kita akan tetap berjalan sebagai saudara menghadapi bencana. Dan selanjutnya, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita akan menikmati satu penampilan dari aktor-aktor Kawakan Jogja. Wah, ini pasti temannya Mas Nano. Ya, Kawakan ini mesti teman saya. Iya, Kawakan. Ini mesti itu. Ya, kan? Ada Lik Suyanto, aktor juga pemain teater yang di usianya yang ke-78 masih aktif berteater. Iya, masih aktif. Masih Karena aktif. kepepet itu jadi aktif dia harus aktif. Kemudian ada Marit Hendra. Ini juga salah satu dedengkot teater. Iya, itu pelarian dari Jakarta itu. Iya, selain memang latar belakang pendidikan beliau di seni pertunjukan. Teater. Ya. Kemudian ada Daning Hudaya. Nah, ini nama yang sudah tidak asing lagi. Oh, tidak, iya. Tiap ke TBY ada Pak Daning. Wah. Karena beliau memang aktif berteater di Yogyakarta. Iya. Dan masih diiringi oleh Kolo Cokro, pimpinan Gaung Kian Rinanta Sidarta. Oh, iya. Gaung merupakan salah satu seniman muda yang menjadi sosok pelestari seni. Iya. Itu cucunya musik Pak Bagong tradisi. Musdiarjo. Wah, ini Cucunya Pak Bagong Musdiarjo. cucunya Jelas Pak Bagong. Iya. Temennya Mas Nano juga ini pasti. Bukan anak saya, itu bukan teman. Teman saya Mas Didi. Pada kesempatan ini Gaung akan menampilkan musik mantra, yaitu mantra Jongko Santoso dan Pucung. Selamat menyaksikan.
supo swarga maniloko, Bajang Ratu Diningrat Ponco Diniko, Atmojo Purana Klitri, Rahayu Balireo Waluyo, Sapondro Sarikso Sabebot sepihane, dene julukane Sang Narendra. Lung tunjung ngringkes saling pamoto-meto, semune tengus puruso dasawarsa dawuhing bebendu, kalaban negara kuwur pranatening budya. Narendra Wiroha lan Nayaka, Prabupati suwang-suwang datan biksa, samono saling nagari, Liron Putra jaman Kalayuga, ratuning para Daruti linambangan Panji. Dan ko berpaes sariro sinjang tan pinuleh. Nenggak waspo prasak karuna pancer Kuntara Agung, pawong mitra ngenteni swara manca rawat, kewala mular sithik Gusti dumunung. Nenggak waspo Oya Data Pitana Data Pitana Runtyaka. Mohon nenggak waspo lan karben tresna Gusti marang sira. Adres Nilawarsa Anila kuwi cara tumaya pamatri manungsa. Demikian tadi penampilan kolaborasi yang manis dari seniman senior teater dan generasi muda, khususnya seniman musik tradisi. Senang nggak Mas Didi melihat generasi yang sudah senior dengan yang masih muda bergandeng tangan?
Ya jelas senang. Yang benar Mas Didi. Iya, kan generasi muda itu harus belajar dari yang sudah tua karena nanti dia akan mengemban tugas sebagai generasi penerus toh. Nah, dan di pandemi ini satu langkah yang baik ya Mas Didi, Betul. ketika generasi senior dengan yang muda bisa bergandeng tangan, bersatu padu, bersama-sama menghidupkan kehidupan berkesenian dan berkebudayaan di Yogyakarta. Ini mungkin salah satu hal yang tidak akan dijumpai kalau tidak ada pandemi. Oh, bisa jadi. Ini Iya salah kan? satu hikmahnya Harus jadi. disyukuri tadi. Karena pasti mereka sibuk sendiri kan? Iya. Yang senior sendiri, yang junior sendiri, Sudah asik punya dirinya ruang-ruang sendiri. tersendiri, Betul. tetapi ternyata hikmah pandemi menyatukan Iya. ruang yang terpisah tadi. Dan semua seniman yang tampil tadi merupakan seniman yang ikut dalam program QRIS. Oh. Program QRIS ini diprakarsai oleh Bank BPD DIY dan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Pak Nano nanti kalau sudah dengan QRIS ini, kalau mentas-mentas nggak usah susah-susah, Loh, begitu dah. tinggal scan barcode masuk. Namanya nguris tadi ya. QRIS. Nguris ya, anak seniman Iya, nguris. seniman QRIS. Ojo lah, ojo nguris Jadi mesake. QRIS ini merupakan standar dari Bank Indonesia. Oh. Jadi ada QR code yang distandarkan. Oh, gitu ya. Ya, jadi Siap-siap. lebih aman tentunya Siap, ketika ada satu standar yang ditentukan pemerintah. Tidak ada gunting budaya tadi ya. Tidak ada gunting budaya. Ini hanya yang senior-senior ini yang tahu gunting budaya. Mas Lili, persa gunting budaya? Itu nanti perlu ada dialog sendiri Perlu dengan ada gunting dialog budaya. sendiri. Baik, kita siapkan judul selanjutnya tentang Iya. gunting budaya. Kembali lagi ke Mas Didi. Hampir 2 tahun pandemi dengan mobilitas Mas Didi yang lumayan tinggi. Tadi disampaikan ketemu Mas Didi itu susah. Sekarang tentu lebih mudah ya Mas Didi. Iya. Setelah 2 tahun ini Mas Didi merasakan perubahan yang drastis dari pola-pola maupun mungkin berpengaruh pada penciptaan juga. Itu apa antisipasi Mas Didi ke depan setelah 2 tahun ini menjadi pembelajaran untuk seniman yang lain juga tentunya, ketika seorang seniman yang hidupnya bergantung pada dunia seni, mendedikasikan hidupnya untuk kesenian, tiba-tiba menghadapi hal yang seperti ini. Apa antisipasi Mas Didi? Ada 2 hal. Yang satu tadi sudah disinggung seperti Mas Nano sampaikan, bahwa sebagai seniman di situasi pandemi kita kemudian harus belajar teknologi. Jadi jangan gaptek, ya. Seperti saya kemudian tim dari yayasan kemudian meningkatkan program YouTube. Jadi kita mengarah ke YouTuber. Karena ternyata saya sudah mulai aktif YouTube itu dari tahun 2008, kalau nggak 2006. Cuman waktu itu nggak ngerti kalau bisa di AdSense gitu. Iya, loh. iya. Nah kemudian setelah pandemi ini bulan Maret waktu itu kemudian tim dari yayasan ngecek, ternyata subscriber saya itu sudah 22.000 lebih. Wah, luar biasa. Nah itu ternyata bisa di AdSense, sehingga Iya. kita kemudian berpikir bagaimana kita bisa tetap kreatif membuat konten-konten YouTube semacam podcast dan sebagainya. Ya dengan kerjasama Mbak, karena kalau untuk modal kan sudah nggak mungkin kan. Jadi karena link ke pertemanan, kemudian saya punya kenalan teman dari toko elektronik, kemudian saya minta untuk sponsor elektroniknya, lalu dari mebelnya begitu. Jadi pentingnya berteman di sini. Itu kan networking ya, itu satu. Sehingga banyak sekali hal yang bisa tetap dilakukan di situasi pandemi yang model-model virtual. Kemudian sebenarnya dari pemerintah cukup tanggapnya cukup cepat. Karena dari Kemendikbud sendiri, kemudian kalau di Jogja dari Dinas Kebudayaan sendiri juga langsung memberikan respon cepat, memberikan program-program kepada seniman untuk bisa membuat program online. Dan itu saya mengalami sendiri. Nah itu kan berarti kan sebenarnya saya bersyukur pemerintah itu cepat sekali tanggap, responnya, ya? Iya. Nah itu satu hal ya. Kemudian sehingga sampai saat sekarang masih bisa online itu modelnya ya sekarang ya Yuri Tari, lomba tari, sekarang marak sekali lomba tari. Aduh saya senang sekali karena ternyata di Indonesia ini banyak sekali penari-penari generasi muda. Kemarin dari Jarum Foundation mengadakan perlombaan Indonesia Menari itu pesertanya 3.000 lebih.
Ya, luar biasa. Kemudian, Virtual itu Mas? iya virtual. Luar Kemudian biasa ini masih ya. banyak beberapa seperti sekolah SMK kejuruan dan sebagainya. Kebetulan saya banyak terlibat sebagai juri, jadi walaupun income-nya menurun, tapi kita di rumah ya menjadi juri lumayan juga kan. Itu Lumayan salah satu juga. masukan. Kalau yang kedua, sebagai seniman saya tidak malu untuk berjualan. Jadi saya dengan staff saya ada kreativitas, dia membuat produk telur asin asap. Nah, jadi bagaimana saya tetap bisa eksis berkesenian, ya kita berusaha, tidak gengsi. Iya. Karena kalau seniman terlalu banyak gengsi, ya nggak akan hidup. Tetap bagaimana caranya bisa bertahan Bisa di tengah survive, pandemi, betul, selain iya. juga tidak kehilangan kreativitas ya Mas Didi ya. Itu harus pintar-pintar mikir ke sana. Iya. Ya. Dan ini untuk Bapak Nugroho. Iya. Yang lain Mas, ini Bapak. Saya takut kualat Mas Didi. Jadi kalau dari langkah-langkah yang Iya. dilakukan pemerintah yang sudah Bapak jelaskan di depan Iya. tadi, apakah ada tolok ukur keberhasilan sampai di 2 tahun ini? Artinya terutama untuk seniman itu sudah benar-benar menerima manfaatnya dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi memang kebetulan kami di Paneroto di urusan kebudayaan ya Mbak Sawitri, Mas Didi dan semua. Jadi untuk urusan kebudayaan ini memang skopnya sangat luas sebenarnya, karena menyangkut berbagai aspek sektor, karena budaya sendiri hasil cipta rasa karsa manusia, jadi seluruh gerak kehidupan itu bisa dikatakan budaya-budaya yang kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan untuk kebudayaan sendiri, memang kita itu salah satu wewenang keistimewaan Yogyakarta, ada urusan kebudayaan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita juga sudah punya dasar-dasar aturan regulasinya terkait dengan kebudayaan ini, ada di Perdais nomor 3 2017 yang kita diberikan kewajiban untuk bisa mengembangkan dan memelihara kebudayaan di Yogyakarta. Tentunya kan pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri dalam rangka mengembangkan, memelihara budaya-budaya yang ada di Yogyakarta. Nah, kita akan tetap selalu bersama dengan Bapak Ibu, teman-teman budayawan seniman di Yogyakarta untuk bisa bergandeng tangan, bekerja sama kaitannya dalam rangka untuk tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Yogyakarta. Sehingga program-program ke depan saya kira kita masih akan tetap support untuk Bapak Ibu budayawan seniman bisa nanti berkreasi, ya nanti kemudian kita tunggu mudah-mudahan COVID-nya sudah segera pergi dari Yogyakarta, dari menjadi Indonesia. doa kita semua. Menjadi doa kita semua, kemudian nanti bisa normal kembali, ya semua aktivitas kesenian kebudayaan Yogyakarta juga bisa pulih lagi. Syukur-syukur nanti tetap kreativitas baru-baru yang kemudian disampaikan Mas Didi tadi, ada online, ada virtual dan lain sebagainya. Ini saya kira juga punya nilai lebih untuk nanti bisa memasarkan lebih luas lagi Mas Didi, karena jaringannya jaringan internet internasional, mungkin dari luar negeri juga bisa melihat dan lain sebagainya, sehingga ini bisa mengundang kembali ketika nanti normal Yogyakarta akan menjadi lebih ramai lagi, menjadi pulih lagi, dan tentunya aspek kebudayaan dan pelestarian ini bisa lebih meningkat lagi. Nah, tentunya ini PR kita bersama dan gotong royong kerja kita sama bersama untuk bisa tetap melestarikan, mengembangkan, dan memelihara budaya Yogyakarta. Dan semoga juga di pandemi ini nanti justru memunculkan satu karya-karya luar biasa. Oh iya. Yang Betul, Mbak. menandai atau menjadi monumen untuk kita mengenang sejarah lagi. Iya. Di dunia pernah terjadi pandemi dan kita pernah terkena imbasnya, Iya, tetapi kita bisa melakukan satu hal besar yang menjadi tonggak. Seperti halnya yang sudah dilakukan Segidok di tengah pandemi, bisa membuat buku. Sebelumnya pasti sudah pernah membuat buku, Mas? Belum. Oh, belum pernah. Nah, ini luar biasa ini. Hikmah juga. Segidok di tengah pandemi tidak menyanyi, membuat buku. Iya. Mas Lili, selama ini kan Segidok itu identik dengan panggung yang megah, Iya. dengan kerumunan anak-anak muda. Lalu tiba-tiba menjadi sunyi. Bisa dikatakan Segidok 2 tahun ini Vakum. hidup dalam kesunyian ya Mas ya. Karena ada banyak yang dibatalkan. Nah, hal ini bagaimana untuk Mas Lili pribadi? Apa yang dirasakan? Apakah ini menjadi seperti ini bencana? Apa ini satu teguran untuk saya mengubah sesuatu langkah dalam diri saya atau bagaimana, Mas? Jadi
alhamdulillah ya kalau untuk Segidok itu kita masih ada pemasukan walaupun cuman nggak seberapa, tapi kita masih ada royalti lagu yang itu masih jalan. Royalti lagu itu masih lumayan. Lalu dari pemakaian lagu, cover-cover itu kan mereka pada izin. Nah izin itu kan pasti ada bayarannya juga kan. Itu juga lumayan pendapatan dari masih situ. ada income ya Mas ya? Iya, jadi lumayan lah masih ada pemasukan dari royalti seperti itu. Jadi tidak sama sekali nggak ada pemasukan itu tidak. Jadi masih ada sedikit. Lalu kita juga dapat pentas-pentas virtual ya. Virtual. Kenapa buat preset keo? Virtual. Dari dinas-dinas terkait. Nah, yang paling sering itu dinas pariwisata, dinas kebudayaan itu paling sering bikin event. Jadi kita masih dapatlah sedikit-sedikit pentas dari itu ya. Itu pentas-pentas tetap pengulangan karya-karya yang sudah ada ya Mas ya? Pentas. Membawakan lagu-lagu yang sudah ada. Apa tidak ada keinginan untuk menciptakan satu lagu lagi dari Segidok sebagai itu tadi, sebagai tonggak sejarah bahwa Segidok pernah berada di masa pandemi yang tidak mudah, tetapi masih terhidupi. Ya. Sebenarnya kita baru menyiapkan album, cuman kita mau menyelesaikan itu sepertinya kok momennya kurang tepat, karena gerak kita tidak leluasa untuk mau mengeluarkan album itu. Jadi masih kita tahan dulu, kita lihat situasinya nanti gimana. Nanti dikeluarkan saat pandemi usai. Sebagai perayaan ya Mas Lili? Mungkin seperti itu. Kalau untuk lagu tentang pandemi ini kita belum. Ya. Lalu untuk Mas Nano. Ya. Mas Nano seniman ketoprak yang tradisional. Oh. Ya. Kalau ketoprak mesti tradisional ya? Ya, jelas. Seniman tradisional yang ketika mengerjakan naskah, menyiapkan satu pementasan itu pasti ada rentek tersendiri. Betul. Ini aku loh di usiaku gitu. Mendadak seperti ini. Lalu untuk kehidupan pribadi sendiri, Mas Nano, itu yang otomatis terpisah dari kegiatan berkesenian, apa yang dilakukan? Nah, ini bedanya dengan Segidok. Kalau dia masih punya pemasukan kan. Kalau Mas Nano? Royalti tadi itu. Kalau seniman tradisi mana ada royalti? Gitu. Nggak ada seniman tradisi yang memberikan tentang royalti. Makanya kami membentuk Pasri Paguyuban Seni Tradisi ini, nanti kami akan mengarahnya ke situ. Kami membantu teman-teman seniman tradisi ini yang selama ini tidak pernah mendapatkan royalti seperti pemasukan dalam keadaan pandemi ini. Itu untuk teman-teman. Kalau kehidupan untuk saya ya saya semuanya ngelakoni kok. Sekarang yang dilakoni apa Mas Nano? Ya, saya ngelakoni ya menghitung cagak. Hitung cagak. Itu dah. Kalau benang hitung cagak, tapi tetap kita berkarya. Itu harus biar nggak kering. Saya berkarya dan sebagainya, seperti Mas Didi ini kok saya juga berusaha. Ya, jangan sampai pandemi justru mematikan kreativitas. Iya, jangan, justru malah menghidupkan ini. Pandemi ini kan pasti akan berakhir. Harus menghidupkan. Kalau tidak aktif bisa hilang. Betul. Ya. Wah, terima kasih sekali nih kehadirannya bapak-bapak. Sekarang di akhir saya bapak-bapak biar sopan ya Mas Didi. Kehadiran bapak-bapak. Ya nggak apa-apa, kolonial tapi mas-mas juga. Oh iya, tetap mas-mas. Ya. Kehadiran mas-mas semua pada acara talk show pada hari ini, tentu pemirsa juga menjadi tahu. Bukan cuma saya yang susah begitu di sana, tetapi ada satu golongan pekerja seni yang juga mati-matian untuk bertahan di tengah pandemi. Dan sekali lagi kepada pemirsa saya ingatkan, apabila akan menyampaikan donasinya bisa scan barcode yang ada di bawah. Dan sebelum acara ini kita tutup, kita akan menikmati satu penampilan dari Wayang Dongeng Nusantara pimpinan Bagong Subarjo. Dan saya, Safitri Damayanti, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Selamat menikmati. Kisah cinta
1000 candi. Sawangen Jonggrang, sumur gemuling wis kelakon, tak gawe sawangen, banyune wis mili ngileni patirtan ing besok tembe mburi bakal kanggo kowe siram Jambasana kono. Jonggrang, Jonggrang. Iya Bandung Bandawasa, aku percaya menawa Bandung Bandawasa sekti Mandraguna. Nanging sekawit Bandung, aku duwe rong pamundhut. Ya, gandeng sumur gemuling wis kelakon. Kowe kudu ngudanani apa pamundhutku sing angka 2. Kandhakna Jonggrang. Apa panjalukmu sing nomor 2? Aku pengen yasan Candi Cacah Sewu. Candi Cacah Sewu. Iya Bandung. Nanging panyuwunku Candi Cacah Sewu mau kudu kelakon dadi sawengi. Jonggrang, Candi Cacah Sewu kudu dadi sawengi. Iya Bandung, kuwi wujud prasetyamu marang Rara Jonggrang. Menawa Candi Cacah Sewu bisa kelakon dadi sawengi, sesuk para esuk aku gelem sumadya mbok boyong ana pengging Bandung Bandawasa. Tenan Jonggrang. Bakal tak udanani apa panyuwunmu. Bakal tak udanani panyuwunku bengi iki Jonggrang. Sesuk-esuk kelakon kowe tak boyong menyang pengging. Bandung Bandawasa mata aji. Supaya bisa yasa Candi Cacah Sewu kanthi wektu mung sawengi. Ngetok aji Bandung Bandawasa. Pinantu Jim Setan Pripayangan.
Calengkling Boko siji candhi ngadeg ana ing Prambanan. Abang beranang langit Prambanan, ora kurang reka Rara Jonggrang. Kabeh kawula Prambanan kinen ngobong damen, jago-jago ginusa. Jonggrang, kowe curang Jonggrang, kowe curang. Curang kowe Jonggrang. Nanging sawang, sawangen wis jengret candhi Cacah Sewu Jonggrang. Ayo Jonggrang, tak hoyong dina iki ana pengging. Iya Kakang Bantung Bantawasa. Nanging aku urung percaya menawa candhi iki Cacah Sewu. Jonggrang, banjur kepiye? Aku pengen ngitung siji mbaka siji. Menawa candhi iki bener-bener Cacah Sewu, dina iki uga aku binaya ana ing pengking. Aku gelem Bantung Bantawasa. Yo, ayo diitung. Siji, loro, telu, papat, 120, 300, 500, 850, 900, 990, 990 kandhek ing hitungan 999. Kakang Bantung Bantawasa, isih kurang siji Kakang. Candhi iki urung genep 1000. Banjur aku raden binaya ana ing pengking. Jonggrang, diitung meneh. Siji, 990. Kandhek 999. Kaya watu atimu Jonggrang. Kanggo genep